Saya lanjut ya. Ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Ya, wallahu azizun dzuntiqam. Min qablu harfu jar dan qablu ini isim majrur. Ya. Muta'alliqan bi unzila wa buniyat qablu ala dhammi li annaha qati'at an idhafah wa takdiruhu min qablu dzalika. Jadi min qablu ini lengkapnya, qablu ini lengkapnya adalah qablu dzalika. Jadi min qablu dzalika. Ya. Jadi min qablu sebelumnya, sebelum itu ya, sebelum itu karena ada dzalika. Hudan linnas akhal minat Taurat wal Injil mansubatun bil fathati muqaddarah. Ya. Nah, jadi hudan itu adalah keterangan ya, keadaan apa, yaitu yang dimaksud adalah Taurat dan Injil ya, hudan linnas. Linnasi jar majrur muta'alliqan bi masdarin huda. Jadi petunjuk bagi manusia ya, bahwa Taurat dan Injil ini petunjuk bagi manusia, sama dengan Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi manusia, khususnya manusia yang bertakwa. Wa anzalal furqan ataf ala anzalat Taurat. Jadi wawunya ini wawu ataf dan anzala menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini ataf pada anzalat Taurat. Ya, jadi Allah menurunkan Taurat pada ayat 3 tadi juga merupakan ataf dari Al-Furqan, ini ataf dari Taurat. Yang dimaksud Al-Furqan ini kalau dikatakan itu yaitu Al-Quran, Al-Furqan. Yaitu Al-Furqan ini pembeda antara yang benar dan yang salah. Ya, itu adalah Al-Quran. Ini tahu saya pernah menemukan orang-orang Nasrani itu menyusun satu kitab ya, yang dia katakan ini adalah saingan Al-Quran. Ya, mereka namakan itu kitabnya Al-Furqan. Ya, nanti saya punya, mungkin masih ada filenya, nanti saya tunjukkan bagaimana Al-Furqannya yang ditulis, yang dikarang oleh orang-orang Nasrani, dan dia katakan, nah ini yang mereka katanya menjawab tantangan Al-Quran. Barangkali bisa menjawab bagaimana bahasanya, bagaimana isinya. Nah, itu ya, ada Al-Furqannya Nasrani yang disusun itu ada beberapa surat. Ada surat Al-Fatihah, ya, ada surat apa gitu, dia nirulah itu. Nanti saya tunjukkan. Innalladzina kafaru bi ayati. Inna isim inna wa ismul mausul ismuha. Ya, isim mausul yaitu alladzina, isim mausul. Inna ini huruf inna, huruf taukid ya, sesungguhnya alladzina isim mausul, orang-orang yang
wal jumlah ismuha wa jumlatu kafaru al fi'liyah silatul mausul wal jar majrur muta'alliqani bil fi'li qablaha. Ya. Jadi alladzina isim mausul, orang-orang yang nya wawu dannya jamak, mereka yang ingkar, yang menolak, mereka yang menolak. Nah, mereka yang menolak ini menjadi khobar dari inna. Isimnya alladzina, khobarnya inna, orang-orang yang kafir, yang menolak bi ayati jar wa majrur muta'alliqan bil fi'li qablaha. Jar majrur terhadap ayat-ayat, ya, ayat-ayat ini gandeng dengan Allahi, ayatillahi, ya, terhadap ayat-ayat Allah, ya, Allah. Lahum adzabun sadidun, lahum jar majrur, bagi mereka adzabun sadidun, ini adzabun mubtada, ya, adzabun ini mubtada, sadidun sifat dari mubtada itu siksa yang syadid. Syadid itu keras, ya, siksa yang keras bagi mereka, siksa yang berat, boleh juga siksa yang berat bagi mereka. Jadi lahum adzabun sadidun, jadi khobarnya didahulukan, ya. Lahum sadidun ini mubtada khobar, adzabun lahum, gitu ya. Sadidun, siksa yang keras bagi mereka. Wallahu azizun dzuntiqam, wallahu alwawu apa namanya ini sebagai penyambung, dan Allah sebagai mubtada, azizun khobarnya, azizun Allah maha perkasa, Allah, dan Allah itu maha perkasa. Dzuntiqam, khobar yang kedua. Dzu itu artinya yang memiliki, yang memiliki, antiqam ini mudhof ilaih, dzuntiqam yang memiliki siksa, nah, gitu ya, siksa. Jadi Allah yang memiliki siksa. Wallahu azizun, dan Allah itu maha perkasa yang memiliki siksaan, ya, artinya Allah yang bisa nanti memberikan siksa itu kepada siapa. Nah, ini ditegaskan pada ayat ini, yaitu orang-orang yang apa tadi itu ingkar terhadap ayat-ayat Allah pada Al-Furqan, pada Al-Quran, maka dia nanti akan mendapatkan siksa yang berat dari Allah yang maha perkasa. Min qablu hudal linnas wa anzal furqan, dan sebelumnya Allah menurunkan petunjuk kepada mereka, yaitu Taurat dan Injil, wa anzal furqan, dan kemudian menurunkan Al-Quran, ya, Al-Furqan itu. Sungguh orang yang kafir dengan ayat-ayatku, ayat-ayat Allah, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, yaitu mengingkari Al-Quran. Seperti itu. Nah, jadi ini kan diturunkan Al-Furqan, itu Al-Quran. Ini ayat ke-5. Ayat kelima, ini penutupnya. Silakan, Bapak pada. Husnul, baca Husnul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Ya, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Innallaha sesungguhnya Allah, inna ini harfu taukid menguatkan sungguh Allah itu la yakhfa alaihi syai'un. Yahfa la ini harfu nafi, yahfa fi'il mudhari, ya, ini tandanya ya, yahfa orang kata alaihi syai'un la nafiyah, yahfa mudhari marfu bid dhammatil muqaddarati alal alifi, ya, jadi ini mudhari tandanya, tapi tandanya adalah muqaddarah, rafa mudhari syai'un, syai'un fa'iluhu, syai'un segala sesuatu sebagai fa'il dari yahfa. Yahfa tadi artinya adalah meliputi, mencakup atau menutupi, ya. Sesungguhnya Allah tidak menutupi, bukan kalau gitu Allah yang jadi fa'ilnya, ya. Tadi sesungguhnya Allah la yufa syai'un, segala sesuatu itu tidak menutupi atasnya, alaihi mudhari maf'ul wal arzufa fa'iluhu wal jarul majrur, yaitu alaihi muta'alliqan bi yahfa. Jadi yang atasnya tidak menutupinya. Fil ardi wala fis sama, jadi tidak menutupi yang segala sesuatu yang ada di dalam bumi ataupun di dan juga tidak menutupi yang ada di langit, ya. Tidak la yakhfa syai'un, ya, sesuatu itu tidak menutupi atasnya yang ada di bumi dan yang di langit, ya. Jadi artinya tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Innallaha sesungguhnya Allah itu, ya, segala sesuatu yang ada di bumi maupun di langit itu tidak menutupi atasnya, artinya tidak tersembunyi dari pengetahuan Allah, semua diketahui. Ini dalam ayat kursi itu juga ditegaskan, kan, tidak ada sesuatu ilmu yang pengetahuan yang menutupi, ya, yang bisa yang dari Allah, semua dari Allah. Ini maksudnya bahwa ini tidak ada sesuatu yang menandingi ilmu Allah dan tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah. Dari innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, semua di dalam pengetahuan Allah, dan semua itu juga meliputi ilmu Allah, ya. Jadi dalam surat Kahfi, ya, penutup surat Kahfi itu disebutkan keluasan ilmu Allah itu diumpamakan kalau kalian menggunakan laut itu sebagai tinta, maka semua isi laut itu untuk menulis ilmu Allah itu belum habis ilmunya, ya. Jadi ilmu Allah masih artinya sangat luas, sangat besar, sehingga tidak habis-habis untuk ditulis, ya. Begitu perumpamaan ilmu Allah, ya, pada surat Al-Kahfi. Ya, kalau kita perhatikan ayat 2 sampai 5 surat Ali Imran, ini dapat
dapat dikatakan pembuka surat Ali Imran ini mempertegas kekuasaan Allah, ilmu Allah, dan juga mempertegas tentang kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran yang kepada Nabi Muhammad. Ya, yang disinggung juga bahwa Al-Quran ini tidak bertentangan dengan Taurat dan Injil, bahkan membenarkan, ya, musaddiqon lima baina yadayhi, musaddiqon menjelaskan, membenarkan, ya, jadi itu. Nah, itu mungkin sebagai pembuka pada pada surat Ali Imran ini. Berikutnya nanti itu ayat 6 tentang bagaimana Allah membentuk manusia ini, yusawwiru, ya, ayat 6 dan seterusnya. Kita akan bahas insya Allah besok. Ini sudah habis. Kira ini untuk ayat ini ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan surat Ali Imran ayat 2 sampai 5 kita sudah bahas. Tampaknya intinya itu mempertegas tentang kekuasaan Allah, maha luas ilmunya, kemudian juga tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran ayat-ayatnya yang diturunkan di dalam Al-Quran. Dan ditegaskan juga bahwa siapa yang menolak, yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, diingatkan bahwa mereka itu nanti akan mendapatkan siksa yang berat. Ya, siksa berat, ya, kan Allah yang memiliki siksa itu. Artinya apa? Siksa ini akan berbeda dengan siksa yang pernah ada di bumi ini, di manusia itu. Jadi kalau ada kisah-kisah riwayat bagaimana orang dulu itu menyiksa lawan-lawan di dalam ya Nazi misalnya, kan melakukan penyiksaan melalui kam pertempurannya, atau siksaan orang-orang komunis, atau siksaan. Nah, itu semua masih tidak akan menyerupai dengan siksa Allah. Ya, jadi itu. Paling tidak yang kita tahu, kalau di dunia ini siksa ini begitu orangnya mati, ya, begitu orang mati ya sudah, nggak merasa. Tetapi nanti siksa Allah itu orang yang mati ini dihidupkan lagi, ya, jadi merasakan lagi siksa itu terus sampai mati, dihidupkan lagi dan seterusnya. Nah, seperti itu.